Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Urwah bin Zubair merupakan sosok yang sangat pantas kita teladani dalam hal kesabaran. Betapa tidak, pernah dalam satu kesempatan ujian berat menimpa beliau dalam sekejap. Jadi ceritanya, saat itu beliau berkunjung ke istana Hisham, yaitu khalifah kaum muslimin. Hubungan antara Hisham dan Urwah sendiri sangatlah erat, sehingga ketika Urwah diundang oleh Hisham untuk suatu keperluan, beliau datang memenuhi undangan itu. Berangkatlah Urwah ini bersama sang anak laki-lakinya untuk menemaninya. Namun ketika telah tiba di istana, sang anak memohon izin kepada Urwah untuk melihat kuda-kuda istana yang sangat menarik perhatiannya karena sangat gagah, gemuk, dan terurus bersih. Urwah pun mengizinkan anaknya untuk menikmati pemandangan itu, untuk melihat kuda-kuda yang ada di sekitar istana. Nah, adapun Urwah terus masuk istana untuk menemui sang khalifah. Ketika keduanya tengah asik dalam bercengkrama, dalam mengobrol, tiba-tiba ada seorang penjaga istana masuk menemui mereka. Maka terang saja sang khalifah sempat marah karena hal ini sangat mengganggu sang khalifah. Prajurit ini meminta maaf atas perilaku lancangnya karena hal ini sangat terdesak. Karena hal ini sangat genting, sangat penting, khususnya bagi sang tamu khalifah sendiri, yaitu Urwah bin Zubair. Maka diizinkanlah sang penjaga istana ini untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Penjaga istana ini kemudian menginformasikan bahwa sang anak dari Urwah tengah mendapat musibah, yaitu tertendang oleh seekor kuda. Ternyata tendangan itu sangat kuat sehingga langsung meninggal. Kagetlah Hisham mendengar berita itu dan langsung keluar untuk melihat kondisi sang anak. Maka setelah dicek, memang benar sang buah hati yang memang itu sejati sudah disiapkan untuk mewarisi keilmuan daripada Urwah telah meninggal dunia. Maka sejurus kemudian prosesi untuk memakamkan dipersiapkan. Digalilah kuburan, kemudian masuklah Urwah ke liang lahat itu untuk menimbun anaknya atau mengubur anaknya. Ternyata Allah masih menguji ulama mulia ini. Ketika beliau tengah mengubur sang buah hati, memendamnya dengan tanah, tiba-tiba ia rasakan bahwa kakinya tersengat sesuatu, terkena sesuatu, dan itu menimbulkan sakit yang luar biasa. Bahkan dalam waktu sangat singkat, sakit itu merambat kemana-mana, merambat begitu cepat sehingga kakinya busuk. Melihat apa yang tertimpa pada Urwah, Hisham pun bertindak cepat. Ia panggil seluruh dokter yang ada di daerah kekuasaannya untuk mengobati Urwah. Namun setelah kumpul semua tabib, semua dokter yang mereka adalah para ahli, kesimpulannya satu, bahwa kaki Urwah haruslah diamputasi sehingga penyakit ini tidak menyebar lebih ke atas sehingga berpotensi membahayakan nyawa dari Urwah. Lalu setelah disampaikan apa yang menjadi rekomendasi para tabib ini kepada Urwah, Urwah pun bersedia untuk operasi potong kaki itu. Jangan pernah membayangkan operasi potong kaki saat itu seperti yang ada saat ini, soal kelengkapan fasilitas, kelengkapan alat-alat, sehingga pasien yang akan melakukan operasi itu tidak mengalami kesakitan, bahkan mudah untuk melaksanakannya. Namun pada saat itu alat operasinya adalah gergaji dan pisau, dan teknik melakukannya pun manual, jadi potong seperti biasa. Karena itulah, jadi terbayang bagaimana sakitnya kaki seorang ketika hendak diamputasi, maka kulitnya itu dikelupasi, dagingnya diambili, ketika sampai bagian tulang itu akan digergaji. Nah, jadi sangat menyakitkan. Karena itulah para dokter ini menyarankan kepada Urwah guna meminum khamr. Apa tujuannya? Agar
Homer itu membuat dia tidak sadar dan tidak merasakan sakit. Maka kata Urwah, demi Allah, aku tidak akan pernah meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian karena tidak ingin atau tidak berkenan untuk, kemudian si para tabib merekomendasikan untuk melakukan bius. Namun kembali, kata Urwah bin Zubair, aku tidak akan melakukan bius sebab aku ingin merasakan sakitnya dipotong, sakitnya di operasi itu, sehingga aku mendapatkan pahala dari rasa sakit itu. Ketika operasi itu hendak dilakukan, tiba-tiba ada segerombolan orang datang ke Urwah yang tengah berbaring, hendak memegangi badan Urwah. Urwah sempat kaget. Siapa mereka ini? Hendak apa mereka? Apa yang ingin mereka lakukan? Maka dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memegangi badan Urwah, sehingga ketika prosesi operasi itu Urwah tidak bergerak, karena ketika bergerak itu akan sangat membahayakan keselamatan Urwah sendiri. Maka kata Urwah, sudah jangan, aku akan berzikir untuk menenangkan diri. Jadi Urwah menolak dan beliau mengatakan, aku akan menghadapi rasa sakit itu dengan zikir yang akan aku ucapkan. Maka dilakukanlah operasi potong kaki itu, dan Urwah senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan daging-daging dari Urwah pun mulai disayat. Kemudian ketika sampai di tulang itu pun kemudian digergaji, dan Urwah tetap mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selepas dipotong, darah tetap bercucuran, maka kemudian disediakanlah minyak yang telah mendidih guna memasukkan kaki Urwah yang telah dioperasi ke tempat minyak mendidih itu, meredakan pendarahan. Maka dimasukkanlah kakinya itu, dan sempat Urwah pingsan beberapa kali. Ketika selesai prosesi amputasi itu, Urwah meminta kakinya. Kata Urwah, wahai kakiku, dengan bimbingan Allah kepadaku, engkau senantiasa aku ajak kepada kebaikan-kebaikan, kepada majelis ilmu, kepada berangkat menuju sholat dan sebagainya. Engkau tidak pernah aku ajak hal buruk